warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa Prodi Hukum atas nama Ishfina Herunisa. Saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi ilmu ekonomi dengan ilmu hukum. Yang dimana fungsi hukum sendiri yaitu hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahir maupun batin. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan, karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa, sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Asas dan norma. Perbedaan asas dan norma yaitu yang pertama asas. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak. Yang kedua, asas adalah suatu ide atau konsep. Yang ketiga, asas hukum tidak mempunyai sanksi. Yang keempat, asas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkret. Sedangkan norma sendiri yaitu norma merupakan peraturan yang real. Norma adalah penjabaran dari ide. Dan yang ketiga, norma mempunyai sanksi. Norma adalah hukum konkret itu sendiri. Sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum yaitu merupakan keputusan penguasa. Sumber hukum ialah merupakan keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Namun, dalam pandangan Anglo-Amerikan, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yakni sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu. Kemudian yang menjadi sumber hukum material di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan norma tertib hukum tertinggi, serta menjadi pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika ada peraturan perundang-undangan bertentangan dengan sendirinya, tidak boleh berlaku. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat dan ditaati. Nah, menurut L.J. Apeldoorn, sumber hukum materi meliputi tiga sumber. Yang pertama, sumber hukum dalam arti sejarah, yang merujuk pada pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumentasi, inskripsi, dan sebagainya. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, lahir beranjak dari pendudukan penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Belanda pada saat itu menerapkan asas konkordansi, yaitu suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu, untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Sejarawan hukum menggunakan sumber hukum dalam dua arti, yaitu dalam arti sumber, tempat di mana orang-orang dapat mengetahui hukum, dan sumber bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusun undang-undangan. Sumber dalam artian tempat orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber tertulis dan sumber lainnya yang diketahui oleh hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Tempat-tempat dapat ditemukannya sumber hukum berupa undang-undang, putusan pengadilan, akta, dan bahan non-hukum seperti inskripsi dan literatur. Yang kedua, sumber hukum dalam perspektif sosiologi, berkaitan dengan keadaan ekonomi, pandangan agama, saat-saat psikologis. Dari perspektif sosiologis, sumber-sumber hukum berarti faktor-faktor yang menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Dari sudut pandang sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realitas sosial, sehingga kondisi hukum dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, agama, geografis, dan sosial. Menurut pengamat sosiologi hukum, baik legislator maupun hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor itu. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak lebih dari pihak daripada kehendak penguasa. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti filsafat. Mengingat dari sudut pandang filosofis, hukum dipandang sebagai atasan tingkah laku. Sudut pandang tersebut akan lebih dalam mengenai esensi hukum, yaitu nilai yang diemban oleh hukum tersebut. Terdapat beberapa sumber hukum formal, yakni ada 5. Yang pertama, undang-undang, merupakan salah satu sumber aturan hukum yang mana undang-undang memuat aturan dan sanksi yang tegas. Yang kedua, kebiasaan, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat
secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang lama sehingga membuat suatu kebiasaan. Dalam masyarakat tentu saja dapat menemui pro dan kontra. Ada kebiasaan yang dapat diterima, ada yang tidak. Lalu apakah hukum kebiasaan itu adalah hukum adat? Menurut Sujono Sukanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Jadi, hukum adat termasuk bagian dari hukum kebiasaan, dan tidak semua adat bersifat hukum. Yang ketiga, traktat atau perjanjian antar negara. Sebuah perjanjian yang dibuat dua negara atau lebih. Traktat yang dilakukan atau dibuat oleh dua negara disebut perjanjian bilateral, dan apabila lebih dari dua negara disebut perjanjian multilateral. Selain itu juga ada yang disebut sebagai traktat kolektif, yaitu perjanjian antar beberapa negara, dan kemudian terbuka bagi negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Yang keempat, jurisprudensi atau putusan peradilan. Putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai penguasa kasasi. Jurisprudensi bisa disebut juga dengan hukum peradilan. Jurisprudensi merupakan rentetan keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang sama. Menurut C.S.T. Kansil, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijanjikan dasar keputusan oleh hakim, kemudian mengenai masalah yang sama. Untuk mewujudkan suatu keputusan hakim yang berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat, maka hakim itu dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Jika hakim menolak permintaan itu dikenakan sanksi pidana, meskipun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh jurisprudensi. Tetapi, bila menghadapi kasus demikian, hakim akan menggunakan jurisprudensi sebagai dasar pertimbangan keputusannya. Bahkan tidak mustahil, hakim itu mengikuti keputusan hakim terdahulu, jika dianggap sudah tepat dan adil, sedang kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama. Yang kelima, doktrin atau pendapat sarjana hukum. Suatu ajaran dari seorang ahli hukum. Seorang ahli yakni seorang yang oleh dunia internasional sudah diakui keahliannya dalam lapangan hukum. Dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum, yakni sumber yang harus memenuhi syarat tertentu, yaitu doktrin yang menjelma yang menjadi keputusan hakim. Ekonomi dan hukum. Ilmu ekonomi sendiri merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Ilmu hukum ialah ilmu yang berupaya untuk menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum pidana atau KUHP. Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan. Hukum pidana pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang yang pertama, aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar. Yang kedua, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Yang ketiga, tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, misalnya polisi, jaksa, hakim, terhadap yang disangka dan didakwah sebagai pelanggar hukum pidana. Hukum perdata atau KUHP, seperangkat hukum yang memuat peraturan-peraturan yang meliputi hubungan hukum antar perorangan. Hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain. Hukum perdata mengatur hubungan perseorangan, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga,
Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek hukum. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, hukum perdata material yang disebut juga hukum perdata dan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Nah, definisi hukum acara perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Menurut Abdul Qadir Muhammad, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim atau pengadilan, sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, seseorang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan itu melalui hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri, misalnya hak sebagai ahli waris. Selanjutnya yaitu hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang